Merah putih berkibar di seluruh pelosok negeri. Beragam perayaan menandai peringatan hari yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Meriah, Hari Kemerdekaan tak hanya penuh sukacita, tapi membawa pesan akan cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan yang masih didambakan anak negeri. Kemerdekaan yang dulu dipertaruhkan para pahlawan dan pendiri bangsa dengan darah dan air mata, kini kita hadapi dengan cara berbeda. Nyatanya, perjuangan belum usai. Tantangan bangsa silih berganti, mengetuk nurani para pemimpin negeri untuk mendengar dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Semangat kemerdekaan akan terus mengalir dalam denyut nadi anak bangsa. Tekad untuk memberi yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Kita pamerkan prestasi sebagai tanda bakti kami untuk negeri. Dirgahayu negeriku. Saudara, upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 RI digelar di dua tempat dengan zona waktu yang berbeda. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir di Istana Merdeka, Jakarta. Untuk pertama kalinya, momen bersejarah peringatan detik-detik proklamasi digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dalam upacara yang berlangsung khidmat itu, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Presiden terpilih Prabowo Subianto, sejumlah menteri kabinet juga hadir. Sementara Ketua DPR, Puan Maharani, bertindak sebagai pembaca teks proklamasi. Dalam momen spesial ini, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana mengenakan baju kustin yang merupakan pakaian adat Kesultanan Kutai Kertanegara. Selain di KN, upacara dan peringatan detik-detik proklamasi juga digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara juga dihadiri Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Wapres Ma'ruf Amin menyebut ulang tahun kemerdekaan ke-79 RI menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya upacara digelar di dua tempat, yakni di IKN dan di Jakarta. Menurut Wapres, hal ini sekaligus menandai komitmen pemerintah membangun wilayah baru Ibu Kota Nusantara. Dan kita semua bahagia karena momen ini baru terjadi sejarah upacaranya di dua tempat. Nah, ini kan merupakan komitmen pemerintah untuk menunjukkan bahwa pemerintah komitmen membangun wilayah baru yang kita harapkan nantinya menjadi mobil penggerak Indonesia maju ke depan dan juga untuk mempersatukan. Sekretariat Negara mengundang para mantan kepala negara untuk menghadiri upacara di KN. Namun Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tidak hadir karena memimpin upacara di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Megawati dalam pidatonya menekankan agar perjuangan mengisi kemerdekaan terus dilakukan. Teruslah berjuang untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Raya. Jangan pernah menyerah menghadapi tantangan seberat apapun, sebab kita adalah bangsa pejuang, bangsa yang berdaulat dan bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Sementara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri upacara kemerdekaan di kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur. SBY menyebut peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di Pacitan berlangsung sebaik upacara di tingkat pusat. Saya kira semua setuju upacara hari ini berlangsung dengan baik, membanggakan, tidak kalah dengan upacara di Istana Negara Jakarta. Parade
dari TNI, Polri, dan semua yang ikut parade bagus. Upacara penurunan bendera pada Sabtu sore kembali dihadiri Presiden Jokowi di IKN dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta. Presiden Jokowi menyebut upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera berlangsung lancar dan hikmat. Suci, kemudian tadi pagi dan siang, dan penurunan bendera sore hari ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik, cuaca juga sangat mendukung. Pas kita istirahat, hujan, sehingga suasana sejuk, suasana tidak panas, suasana upacara menjadi sangat khidmat. Upacara di IKN dan Istana Negara menjadi momen upacara terakhir bagi Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Tim Liputan, Kompas TV. Pertama kalinya perayaan HUT RI digelar di Istana Negara Ibu Kota Negara Nusantara. Bagaimana progres pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga kini, juga kemeriahannya, apakah malam hari ini masih berlangsung, saudara? Kita tanyakan langsung pada Danis Hidayat Sumadilaga, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Selamat malam Pak Danis. Malam Mbak Nilo. Sehat, sehat selalu. Pak Danis, selamat karena upacara kemerdekaan di IKN sudah berlangsung dengan hikmat, lancar begitu. Tapi saya mau tahu, malam ini masih adakah hiburan-hiburan atau agenda yang digelar di sana? Tadi kita sudah selesai dengan acara penurunan bendera. Saya kira sudah selesai. Yang ada malah di hunian pekerja konstruksi, Mbak. Oh, apa digelar di sana? Dan sebagainya dengan teman-teman pekerja ya. Sudah 2 malam nih. Jadi betul-betul suasana gembira, suasana ceria, semua menyambut Hari Kemerdekaan ini kita lakukan di IKN. Bukan hanya masalah infrastruktur saja. Yeah. Tapi betul-betul suasana yang gembira, semua merespon. Yang saya rasakan itu, selain tadi Bapak Presiden menyatakan lancar dan hikmat, tapi betul-betul suasananya, suasana gembira, ceria, semua tersenyum. Oke, Pak Danis, gini, ya. pada saat upacara ini kan saya lihat ada undangan dari warga sekitar ya, itu warga sekitar 1.500 pagi hari, 500 sore hari begitu. Nah, kalau yang tidak diundang, ini bagaimana mereka menyaksikan perayaan Hari Kemerdekaan di IKN, Pak? Hadir, Mbak. Jadi kurang lebih dibuka itu. Jadi kesempatan untuk hadir, ada tambahan yang tidak diundang, bukan tidak diundang, tapi welcome, diterima dengan baik, disediakan disediakan makanan, disediakan toilet dan sebagainya di daerah Sumbu Kebangsaan. Itu. Oh, jadi masyarakat yang tidak diundang bisa masuk ke Sumbu Kebangsaan? Iya, bahkan ke batas daerah ring 1 itu, ke daerah itu. Datang, rame, ribuan. Pak Danis, itu yang diundang itu kriterianya gimana sih? Karena saya membaca ada masyarakat yang merasa sebagai tokoh masyarakat tapi tidak diundang gitu di IKN ini. Ya, saya kira itu diatur undangannya oleh Setnek, tapi saya melihat sendiri wakil-wakil masyarakat, wakil pekerja konstruksi, berbagai semua hadir. Mungkin ada beberapa yang terlewat, tapi pada intinya kan tidak mungkin semua dapat terundang, Mbak. Itu ada kapasitas-kapasitas tertentu yang di daerah area payung itu, di depan, di halaman depan dekat jalan dan sebagainya. Tetapi di Sumbu Kebangsaan itu banyak sekali yang hadir. Saya lihat sendiri karena saya hadir 2 kali, baik pada saat upacara detik-detik proklamasi maupun upacara penurunan bendera. Suasananya luar biasa. Baik. Bisa dilihat di rekaman yang ada. Pak Danis, perayaan kemerdekaan ini menghambat tidak pembangunan IKN yang tentu karena terakhir saya datang itu kan masih banyak yang masih terus dibangun? Wah, on the contrary, Mbak, malah ini menambah semangat, ya, sama sekali nggak menghambat, menambah semangat kami ya untuk betul-betul melanjutkan, menyelesaikan dan mengembangkan pembangunan infrastruktur ke IKN ini lebih baik lagi. Sekarang ini apa Pak Danis yang kemudian setelah
perayaan 17 selesai ini, apa lanjutannya yang dikejar begitu, deadline-nya kan Desember 2024 sampai Desember 2024 ini? Iya, misalnya dari sisi konektivitas kami akan menyelesaikan jalan tol itu. Ya, kan yang kita gunakan satu jalur itu sekarang dengan 3 lajur. Tentunya lajur yang sebelah kiri itu kita akan selesaikan. Kemudian itu dari sisi konektivitas. Dari sisi kantor-kantor Kemenko itu lantai 1, 2, 3 sudah selesai, kami akan lanjutkan ke 3, 4, 5, 6. Tower yang 12 tower insya Allah bulan September Oktober, kalau saat ini sudah selesai sekitar 12 tower, kami akan melanjutkan pada saat bulan Oktober menjadi 21, pada bulan November, Desember itu insya Allah 47 tower akan siap. Jadi intinya menyelesaikan apa yang sudah direncanakan dan dikontrak. Oke, terima kasih Pak Danis Hidayat Sumadilaga, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, sudah berbagi cerita di Sapa Indonesia Malam. Selamat merayakan kemerdekaan Pak Danis. Terima kasih Mbak, terima kasih, sama-sama. Merdeka Mbak. Merdeka.